Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di mata kuliah Perencanaan Bangunan Pengolahan Air Minum. Kali ini kita akan membahas bagian akhir dari DED, yaitu tentang estimasi biaya. Estimasi biaya di sini yang dimaksud adalah perkiraan anggaran biaya yang diperlukan untuk mewujudkan dari detail engineering design menjadi bangunan pengolahan yang siap dioperasikan. Nah, ketentuan umum di dalam penyusunan RAB atau estimasi biaya ini bahwa perhitungan dilakukan untuk setiap paket pekerjaan. Misal, dalam sebuah sistem penyediaan air minum, ada beberapa unit air baku, unit pengolahan, unit distribusi. Nah, itu akan kita bagi menjadi paket-paket. Nah, misal ada hanya paket air baku saja, atau ada paket unit pengolahan saja, atau ada paket distribusi saja. Itu contoh paket. Di pengolahan air, kita bisa juga dipotong menjadi paket-paket. Misal, ada paket 1, hanya merancang intake dan sedimentasi. Misalnya, paket 2, hanya untuk pembangunan pengadukan dan sedimentasi sampai filter, misal. Kemudian paket 3 untuk unit reservoir sampai ke distribusi, misal. Itu adalah, nah, satu paket itu kita hitung RAB-nya atau rencana anggaran biayanya. Nah, di dalam menghitung anggaran biaya ini, kita harus memperhatikan dua hal penting, yaitu hasil DED yang diwujudkan dalam bentuk gambar perencanaan teknis, dan yang kedua adalah rencana kerja dan syarat-syarat atau RKS, atau dengan kata lain itu adalah spesifikasi teknis. Jadi dua hal ini harus sudah ada sebelum kita melakukan estimasi biaya. Tidak mungkin kita bisa menghitung RAB tanpa ada gambar ataupun spesifikasi teknis. Nah, apa yang dimaksud dengan RKS atau spesifikasi teknis? Itu adalah terkait dengan metode pelaksanaan pekerjaan dan kualitas bahan yang digunakan. Jadi di RKS, di dokumen RKS atau spesifikasi teknis atau disingkat spek atau spek, di RKS atau spek itu terdapat uraian bagaimana metode pelaksanaan pekerjaan dan kualitas bahan. Apa contoh metode pelaksanaan pekerjaan? Misal, ketika kita akan membangun bangunan pengaduk cepat misalnya, nah di sana ada kegiatan penggalian tanah ya, digali sebelum dibangun, digali. Nah, waktu menggali itu pelaksanaannya bagaimana? Apakah menggali secara manual dengan cangkul? Ya, jadi tukangnya itu menggunakan cangkul untuk menggali, itu manual, atau dengan menggunakan alat berat. Nah, ini harus diketahui terlebih dahulu, karena menggali secara manual dengan menggali menggunakan alat berat, namanya backhoe, ya, nah, itu tentu berbeda perhitungan biayanya. Kemudian kualitas bahan itu juga harus dipertimbangkan, karena bahan dengan kualitas
A dan B tentu harganya beda. Nah, contoh, beton itu tentu mempunyai kekuatan tertentu. Ya, ada beton misal K225, ada beton K300 misalnya ya. Nah, tentu dalam perhitungan biaya nanti akan dihasilkan harga yang pasti berbeda. Ya. Yang K225 pasti lebih murah ya, atau lebih sedikit biayanya ya. Kemudian gambar. Nah, di gambar juga jelas itu ukurannya ya, ketebalan dinding berapa, kedalaman penggalian berapa. Nah, itu jadi antara gambar dan RKS itu harus dua-duanya harus diikuti ketika kita akan menghitung RAP. Kemudian ini penting juga poin 4. Jadi pengadaan barang ataupun total perhitungan yang kita wujudkan dalam bentuk RAP, ini semua adalah harga atau biaya sampai di lokasi pekerjaan. Jadi ketika kita mengadakan atau membeli pompa sekian juta misalnya, maka harga itu adalah harga sudah sampai di lokasi pembangunan. Sehingga tidak akan mungkin kita bisa munculkan biaya transportasi. Mengapa kok ada transportasi? Karena biaya harga pompa tadi harga sampai di pasar. Tidak mungkin. Jadi tidak ada istilah biaya transportasi. Karena semua harga itu dan semua biaya yang kita hitung ini adalah harga sampai di lokasi pembangunan IPA ini. Kemudian harga dihitung menurut tata cara survei dan pengkajian harga satuan. Nah, kalau di Indonesia kita sudah mempunyai harga ini dalam bentuk HSPK, ya, harga satuan pokok kegiatan. Di mana di setiap kabupaten atau kota itu sudah ditentukan harganya. Ya. Biasanya dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Jadi kita bisa survei, bisa juga tidak. Ya. Kita cukup mengacu pada HSPK, kecuali kalau di HSPK tidak tercantum harganya. Ya. Kita bisa lakukan survei pasar. Kemudian satuan kuantitas pekerjaan menggunakan satuan sebagaimana diuraikan dan dijelaskan dalam spesifikasi rencana anggaran biaya. Indeks bahan dan indeks tenaga kerja mengacu pada ketentuan yang berlaku. Nanti kita bahas apa itu indeks. Ada 2 indeks di sini, indeks bahan maupun indeks tenaga kerja. Ini adalah untuk menghitung seberapa besar harga dari sebuah kegiatan. Jadi mengacu kepada standar nasional Indonesia. Sebagai contoh nanti di dalam bagian akhir pertemuan ini, saya contohkan harga untuk atau biaya untuk membuat 1 meter kubik beton. Nah, itu nanti ada angka-angka. Nah, itulah yang disebut dengan indeks. Ya. Indeks bahan, misalnya angka yang diikuti oleh bahan, misalnya semen, pasir, besi, dan seterusnya. Kalau indeks tenaga kerja, itu adalah angka-angka yang nanti diikuti oleh tukang, ya, tukang, kepala tukang, pembantu tukang, dan seterusnya. Nah, ada 2 format, 2 format penting di dalam perhitungan anggaran biaya ini, yaitu yang pertama ini adalah untuk perhitungan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya dibangun di lokasi pembangunan. Jadi bukan hasil fabrikasi. Apa contohnya? Ini contohnya adalah konstruksi-konstruksi sipil, ya, pembangunan atau pembuatan beton, pembuatan pasangan batu bata, penggalian tanah, pemasangan pipa,
dan sebagainya. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan konstruksi sipil. Sementara yang kedua ini nanti ada juga format biaya pengadaan barang. Ini adalah untuk barang-barang yang sudah jadi dari pabrik. Ya. Contoh, pompa. Contoh lagi, trafo. Misalnya. Itu adalah istilahnya itu pengadaan barang. Hanya mengadakan membeli, ya. Membeli barang yang sudah jadi. Sementara kalau konstruksi itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang memang dirangkai, dibangun di lokasi pembangunan. Jadi yang dibeli apa? Yang dibeli adalah bahannya. Yang dibeli apa? Semennya, kerikilnya, pasirnya, besinya. Nah, untuk bisa merangkai itu maka butuh apa? Butuh tenaga kerja, ada tukangnya, ada kepala tukangnya, ada mandornya, dan seterusnya. Nah, sekarang ini bagaimana menyusun RAP, berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, pelajari gambar rencana detail dan dokumen rencana kerja dan syarat-syarat atau RKS. Tadi sudah saya sampaikan, ada 2 dokumen penting yang harus sudah kita miliki untuk bisa menyusun RAP, yaitu apa? DID dalam bentuk gambar yang tentu sudah didukung dengan perhitungan atau design note. Yang kedua adalah dokumen RKS atau spesifikasi teknis, spek. 2 dokumen ini harus kita punya, karena atas dasar 2 dokumen itulah nanti kita bisa menyusun uraian pekerjaan. Jadi pekerjaannya itu kita pecah-pecah lagi atau kita kelompok-kelompokkan menjadi pekerjaan-pekerjaan sejenis. Ya. Misal, membangun IPA itu tersusun oleh sekian macam pekerjaan. Maka kita bisa kelompokkan, misal pekerjaan beton, pekerjaan galian, pekerjaan jalan, dan seterusnya. Itu adalah pengelompokan uraian pekerjaan. Dan nanti akan muncul biaya, misal untuk beton akan muncul sekian rupiah, untuk pekerjaan jalan sekian, pekerjaan kantor sekian. Itu adalah pengelompokan. Ya. Kemudian hitung volume pekerjaan atau barang. Jadi kalau pekerjaan berarti sipil tadi ya, konstruksi sipil, kalau barang itu pengadaan. Per uraian pekerjaan. Jadi misal pekerjaan kantor, nah itu apa saja itu diuraikan nanti ya. Nah, volume dari setiap kegiatan itu namanya volume pekerjaan atau bill of quantity. Jadi berdasarkan gambar dan spesifikasi, kita bisa menghitung berapa kebutuhan dari setiap komponen yang akan kita adakan. Misal, butuh beton berapa meter kubik. Nah, itu munculnya di sini, di hasil perhitungan di sini. Bagaimana bisa memunculkan beton sekian meter kubik? Tentu berdasarkan gambar dan speknya. Beton yang bagaimana? Beton dengan kualitas sekian sesuai dengan speknya. Nah, secara paralel kita juga melakukan analisis harga satuan. Ini AHS. AHS, analisis harga satuan, itu diperoleh dari daftar harga. Apakah itu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk HSPK, harga satuan pokok kegiatan, atau berdasarkan survei harga yang kita lakukan. Nah, AHS ini akan muncul berapa harga beton 1 meter kubik. Kalau yang di sini tadi, BOG tadi, kita akan mengadakan atau akan membangun beton sebanyak berapa meter kubik. Ini sebelah kiri BOG. Kalau yang AHS, harga 1 meter kubik beton adalah sekian rupiah. Nah, harga di sini sudah lengkap, bahan maupun tenaga kerjanya. Nah, dengan 2 hasil perhitungan ini, baru kita bisa menyusun RAP, yaitu dengan rumus RAP sama dengan hasil hitungan PUG
dikalikan dengan hasil perhitungan analisis harga satuan. Untuk semua komponen ya. Jadi misal di uraian pekerjaan tadi, itu ada pekerjaan apa saja, itu di masing-masing akan muncul harganya, kemudian dijumlahkan semuanya, setelah total terakhir didapatkan sekian rupiah, baru ditambahkan dengan PPN, pajak pertambahan nilai. Ini pada umumnya sekitar 10%. Nah, format tabel RAP itu demikian. Jadi ini nomor urut ini. Kemudian di sini uraian pekerjaan, apa saja pekerjaannya. Terus setiap pekerjaan kita hitung tadi volumenya dari hasil hitungan BUG. Satuannya ini tergantung pada pekerjaan apa. Misal pekerjaan membuat beton, maka satuannya pasti meter kubik. Pekerjaan pengecatan dinding bak misalnya dicat atau dilapisi dengan di coating, nah, itu misal, nah, itu satuannya apa? Meter persegi luas. Atau penggalian tanah, nah, satuannya meter kubik. Atau panjang, misal apa? Pemasangan pipa panjang. Ya. Kemudian harga satuan ini yang diperoleh dari HSPK tadi atau AHS, analisis harga satuan. Selanjutnya kita tinggal mengalihkan antara BUG dengan AHS. Jadi setiap baris yang ini volume dikalikan harga satuan, maka diperoleh jumlah harga untuk pekerjaan ini. Jadi untuk setiap baris muncul harganya sekian. Kemudian baris yang kedua harganya sekian dan seterusnya sampai ke bawah, baru dijumlahkan terakhir di sini. Nah, baru dikalikan lagi atau ditambah biasanya 10% untuk PPN atau dikalikan 110%. Ya. Nah, sekarang apa itu bill of quantity? Bill of quantity merupakan analisis perkiraan bahan bekerja serta peralatan yang digunakan. Tadi sudah saya contohkan. BUG dibuat berdasarkan gambar detail yang telah dibuat sebelumnya dan spesifikasi teknis. Nah, ini contoh. Misal ini ada kegiatan membangun bak dengan ukuran sekian. Nah, ukuran ini dari mana atau gambar ini dari mana? Tentu dari gambar detail yang sudah diperoleh waktu DED. Ukuran-ukuran ini sudah pada tahap sebelumnya. Ya. Misal ini panjangnya 120, dalamnya 1 meter, lebarnya 80, ini bak kecil, misalnya ini bak pelarut misalnya. Ya. Kemudian tebal dinding 10 cm. Ini 10 cm semua. Tebal dasar bak yang bawah, ini 15 cm. Maka kita bisa menghitung, jika ini dari beton semua, maka berapakah volume beton ini. Nah, ini contoh sederhana di dalam menghitung volume beton. Yang pertama kita kelompokkan beton dinding dulu, berarti yang ini. Nah, bagaimana rumusnya? 120 ini ditambah 120 ditambah 80 ditambah 80, berarti ini kelilingnya segi 4 ini. Dikalikan dengan 100, berarti ini, maka dapatlah luas selimut dinding ini ya, atau luas dinding. Belum volume, luas. Supaya dapat volume apa? Dikalikan dengan tebal dinding 10 cm. Maka ketemu 400.000 cm3 atau 0,4 meter kubik. Kemudian dasar bak, ini juga dari beton, volumenya 80 kali 120 kali 15. Bawahnya ya, 80 kali 120 kali tebalnya 15. Ketemu 0,144 meter kubik. Nah, ini untuk satu bak. Nanti dihitung untuk bak atau unit-unit yang lainnya. Baik, ini hanya untuk contoh bagaimana menghitung bill of quantity. Kemudian analisis harga satuan AHS.
kita sudah harus punya HSPK, ya, yang merupakan harga komponen kegiatan fisik non-fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar harga satuan dasar. Ini yang saya sampaikan tadi, biasanya sudah diterbitkan atau disusun oleh pemerintah daerah. Setiap daerah biasanya berbeda-beda. Jadi ini hanya berlaku untuk daerah tertentu. Jadi kita tidak bisa menggunakan HSPK daerah A diberlakukan untuk pekerjaan di daerah B. Tidak bisa, karena tentu harga bisa berbeda. Ya, setiap daerah harganya berbeda. Contoh perhitungan, ini nanti kita bisa lihat di SNI. SNI tentang RAB ya. Sebagai contoh, saya ambilkan satu tabel yang dari SNI. Ini adalah tabel SNI. Yang ini, yang harganya kosong ya. Tidak ada harganya. SNI hanya sampai di sini. Ini semua SNI, tetapi harganya kosong. Ini saya contohkan saja nanti. Jadi, membuat 1 meter kubik beton, dinding beton bertulang. Jadi beton bertulang artinya ada tulangan besinya ya, dan bekisting. Butuh 150 kg besi. Oke, komponennya apa saja? Ada tenaga, maksudnya tenaga kerja ya. Terus bahan bangunan, peralatan jika ada. Misal ini pompa gitu ya, peralatan yang dimaksud di sini adalah peralatan yang sudah jadi ya. Misal pompa atau alat pengaduk atau screen, itu alat-alat yang sudah jadi. Jadi kita tinggal pengadaan, membeli. Nah, yang harus disusun di lapangan, di lokasi pembangunan itu yang ini. Jadi ada tenaga kerjanya, ada bahannya. Tadi saya sebut ada indeks. Nah, di sini istilahnya koefisien. Ini adalah yang dimaksud indeks tadi. Jadi untuk membuat 1 meter kubik dinding beton ini diperlukan apa saja? Tenaganya ada pekerja, tukang batu, tukang kayu, tukang besi, kepala tukang, mandor. Kenapa tukang batu? Karena pekerjaan beton itu adalah pekerjaan tukang batu. Tukang kayu, nah karena di sini membutuhkan bekisting. Bekisting itu kayu untuk cetakan beton. Itu yang kerja nanti tukang kayu. Tukang besi, nah, karena di sini membutuhkan besi bertulang ya, maka harus ada tukang besi. Nah, masing-masing mempunyai peran sedemikian ini. Ya, pekerja itu 5,3 dan seterusnya, lihat angkanya di sini sampai mandor ya. Kemudian ini saya klik dulu contoh. Ini contoh apa yang kita isikan di harga satuan. Contoh ini Rp150.000. Angka 150.000 ini adalah upah kepala tukang per hari. Jadi seorang kepala tukang itu kalau bekerja itu satu hari mendapatkan upah Rp150.000. Tapi bukan dari pekerjaan ini saja. Kalau dari pekerjaan ini saja, dia hanya memperoleh upah berapa? 150.000 kali indeksnya ini tadi 0,262, hasilnya 39.300. Jadi dari pekerjaan ini kepala tukang mendapat upah sebanyak Rp39.000. Demikian contoh yang lain juga ya. Kemudian bahan, untuk membuat 1 meter kubik beton, maka diperlukan bahan-bahan sedemikian ini. Ada kayu, ada paku, minyak bekisting, besi beton, kawat, semen, pasir, kerikil, kayu, plywood, dolken, dan seterusnya ya. Nah, ini satuannya sesuai dengan bahannya apa. Ada meter kubik, ada kilogram, ada liter, ada lembar, batang. Ini koefisiennya, yang ini nggak bisa diubah ya, karena ini dari SNI-nya. Nah, yang mungkin berubah adalah di harga satuan. Ini sesuai dengan
masing-masing tadi. Jadi kalau SNI ini sudah pakem ya, pakem. Nanti harga satuan inilah yang nanti diisi oleh pemerintah daerah tadi atau berdasarkan survei harga. Jadi kepala tukang itu mungkin di daerah A itu 150.000, tapi daerah B mungkin lebih murah 140.000. Itu mungkin saja terjadi. Oke, contoh yang semen misalnya. Untuk menghasilkan 1 meter kubik beton diperlukan semen sebanyak 336 kg. Dengan harga 1 kilogramnya itu semen ya, Rp1.500 per kilogram. Atau per sak 50 kilo itu 75.000. Nah, ini dikalikan 336 kali 1.500 hasilnya 504. Jadi untuk menghasilkan 1 meter kubik beton diperlukan semen seharga 504. Oke, ini semua diisi nanti ya. Semua diisi di kolom harga satuan, terus dikalikan, diperolehlah ini jumlah harga. Kemudian kalau ada peralatan, misalnya ada pompa, tulis saja di sini pompa, harganya berapa. Kalau peralatan yang sudah jadi langsung harga, nggak ada uraian ini. Peralatan di sini. Terus jumlahkan total di sini, jumlah ABC, nah di sini. Overhead, profit, contoh 15%, ini keuntungan. Terus, tambahkan juga, kalau sudah sampai terakhir, setelah ini baru PPN. Jadi PPN 10%. Nah, angka inilah yang nanti masuk ke RAB yang di depan tadi. Untuk pekerjaan beton. Nah, untuk pekerjaan yang lain, misal apa? Misal pemavingan jalan akses. Nah, maka ada hitung-hitungannya juga. Untuk memasang paving atau untuk membangun paving 1 meter persegi luas, itu butuh tenaga kerja apa saja, koefisiennya berapa, bahannya apa saja. Nah, nanti cari di SNI untuk kegiatan yang dimaksud. Nanti ini masuk ke RAB ya. Oke, demikian penjelasan tentang estimasi biaya atau penyusunan RAB untuk kegiatan pembangunan instalasi pengolahan air. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.